Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah sepi pembeli dan harga buah meroket, para pedagang di pasar Batu Kandik menjerit. Normalisasi tukat Badung dikebut antisipasi banjir. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, suasana jelang Hari Raya Galungan di Pasar Anyar Sari atau yang juga dikenal sebagai Pasar Batu Kandik dan Pasar terasa jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli meskipun Hari Raya tinggal menghitung hari. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga sejumlah komoditas penting untuk upacara terutama buah-buahan. Nenengah Warti, pedagang buah yang akrab disapa Ibu Nova, mengaku penjualan buahnya saat ini sangat lesu. Ibu Nova membeberkan sepinya pembeli terjadi bersamaan dengan kenaikan harga buah yang signifikan. Sebagai contoh, harga jeruk impor kini berkisar antara Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara itu jeruk lokal yang 6 bulan lalu masih Rp15.000 per kilogram, kini melambung hingga Rp25.000. Mangga lokal dijual Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Manggis mencapai Rp45.000 per kilogram. Kenaikan paling drastis terlihat pada anggur Markisa yang kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Padahal 6 bulan lalu harganya di kisaran 40 ribuan. Lebih ramai 6 bulan yang lalu. Kenapa Ibu? Sekarang sepi. Sepi ya? Karena barangnya mahal. Nah, apa yang paling mahal itu? Impor. Importnya Ya, yang banyak dicari juga apa? Mahal. Yang banyak dicari apa? Yang banyak dicari biasanya dominannya jeruk Import. impor maupun lokal. Omset minus. Ya, setungkari lah cukup untuk pakai odalan galungan. Senada dengan Ibu Nova, pedagang pisang Ibu Ita juga merasakan dampak sepinya pembeli. Padahal hari Sabtu menjelang Galungan biasanya menjadi puncak keramaian pasar. Uniknya, Ibu Ita mengatakan harga pisang saat ini masih stabil dibandingkan dengan harga saat Galungan sebelumnya yang justru lebih mahal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa meskipun harga pisang tidak naik, daya beli masyarakat tetap menurun drastis. Biasanya pembeli itu satu minggu pun reda. Senin itu paling kira-kira. Untuk hari ini penapi? Untuk di Galungan kali ini? Kali ini ya sangat menurun. Harga pisangnya sedang termasuk. Ini bidan 6 bulan bidan biasa 90 dekat. Sekatnya? Napi ini kau biu napi? Ketip. Sekarang biu kadang lupa. Mungkin Paling 60 sampai ngobrol nih. Sini 45. Kondisi di Pasar Anyar Sari ini menjadi cerminan bahwa meski sebagian harga komoditas stabil, lonjakan harga pada komoditas utama seperti buah-buahan ditambah faktor ekonomi lainnya telah menggerus daya beli masyarakat. Indrawan, Bali TV. Jelang Hari Raya Galungan, perburuan peralatan upacara di Bali mulai ramai, khusus untuk penjor meskipun maksimal dipasang pada hari penampahan Galungan, namun warga sudah mulai berburu perlengkapannya jauh hari. Lantas, bagaimana kondisi penjualan dan harga perlengkapan penjor di pasaran? Berikut liputannya. Di Pasar Anyar Sari atau Pasar Batu Kandik, Denpasar, pagi tadi kondisi penjualan menjelang Galungan tahun ini dirasakan berbeda oleh sebagian pedagang. Pedagang, Ibu Melia mengakui, penjualan perlengkapan upacara, khususnya bahan penjor, cenderung menurun dibandingkan 6 bulan lalu. Bahkan, perlengkapan penjor yang ia jual tidak hanya dari Bali, namun juga didatangkan dari Pulau Jawa. Aduh, menurun dia Pak, Niki Pak, omsetnya ini dah sepi biasanya. Rame dan hari ini, nggak tahu besok ya. Besok kan lagi ada lagi sekali. Ya harganya naik Pak. Bangnya tak kemua.
Yang apaan kini naik harganya? Semua naik lagi 50% nih naiknya. Jauh naiknya jauh. Dari 6 bulan yang lalu, Ki. Ya, dari 6 bulan yang lalu. Seperti sampean segini dulu berapa, Bu? Kalau dulu yang harga segini paling 20-an. Sekarang udah? Sekarang 30. Dikit yang datangin dari Jawa. Namun, rejeki berbeda dialami oleh pedagang lainnya. Niwayan Widu Witnyani di pasar yang sama justru mengaku pembeli sudah ramai sejak Sugihan Jawa dan Sugihan Bali lalu. Ia menjual perlengkapan penjor dalam bentuk satu set lengkap dengan harga yang relatif terjangkau, menjadikannya pilihan praktis bagi pembeli. Sebelum Sugihan sih udah mulai ramai. Ada sampian, ada kolong-kolong, ada sanggah, ada tali penjor, ya satu set itu. Ada kelapa, satu set 130-an. Perbedaan harga dan kesibukan ini tak menyurutkan semangat pembeli. Dodi, salah seorang pembeli dari Abian Base, memilih kepraktisan di tengah keterbatasan waktu. Ia memutuskan membeli perlengkapan penjor yang sudah jadi atau ready stock. Waktu sih. Waktu alasannya. Ya kesibukan. Tapi biar budayanya tetap jalan. Menurun atau ramainya penjualan di awal pekan Jelang Galungan ini tak menyurutkan antusiasme warga Bali untuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Indrawan, Bali TV. Normalisasi Tukat Badung dikebut antisipasi banjir. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Dirgahayu Mangupura ke-16. Rumah Keting Taksuning Buana. Mari kita jadikan momentum ini untuk menyatukan seluruh potensi yang ada di setiap lini pembangunan Kabupaten Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali menuju Badung hebat. Om Santi 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 Om. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jakab Pejen, pengempon Bijang selaku pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, menjelang puncak musim hujan, pemerintah Kota Denpasar mempercepat proyek normalisasi Tukat Badung. Pengerjaan dilakukan dari utara Jembatan Gajah Mada hingga selatan Pulau Biak dengan target selesai pada bulan Desember mendatang.
Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Denpasar Ketut Ngurah Artejaya menyatakan pengerjaan normalisasi sebanyak 8 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerukan dasar Sungai Tukat Badung. Pengerukan ini dilakukan karena pendangkalan terjadi akibat sedimentasi dan penumpukan lumpur yang menghambat aliran air. Normalisasi ini menjadi langkah antisipasi menghadapi potensi banjir di wilayah Denpasar, khususnya saat puncak musim hujan pada Desember hingga Januari. Untuk pengerukan itu masih kita lakukan sampai saat ini, itu progres kan sampai tanggal 12 Desember Pak. Ini masih berproses untuk normalisasi yang di Taman Denpasar ini kan. Untuk awal normalisasi itu dari Pura Taman Kresek sampai Pura Beji Pak. Itu sepanjang 450 meter. Jadi itu udah kita lakukan dan kita sudah mulai membuang hasil galian yang ada di Taman Denpasar. Selain mencegah banjir, normalisasi ini juga dapat mempercantik kawasan Tukat Badung yang menjadi ikon wisata sungai di pusat kota Denpasar. Dengan rampungnya pengerjaan, kapasitas sungai kembali normal dan mampu menampung debit air selama musim hujan. Normalisasi Tukat Badung diharapkan dapat mengurangi resiko banjir, sekaligus menjaga kebersihan kawasan sungai di tengah kota. Pemkot melakukan proyek penataan Tukat Badung juga bertujuan memperkuat pondasi serta senderan sungai dari banjir. Penataan dilakukan untuk meningkatkan kerapian dan keasrian kawasan sungai serta mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah ke sungai. Winata, Bali TV. Universitas Bali Internasional menggelar wisuda ke-7 bertempat di The Meru Sanur Bali Beach Convention Center. Sebanyak 238 wisudawan secara resmi dilepas dan diharapkan melalui ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat berguna dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Wisuda ke-7 kali ini Universitas Bali Internasional melepas 238 wisudawan dari program Sarjana S1 dan program Sarjana Terapan D4 yang terdiri dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan 192 wisudawan dan Fakultas Bisnis Sosial Teknologi dan Humaniora 46 wisudawan. Dalam kesempatan tersebut diumumkan lulusan berprestasi atas nama Komang Sasmita Indahsari dari program studi fisioterapi dengan IPK 3,98 predikat pujian. Rektor Universitas Bali Internasional Profesor Dr. Imade Bakte menyampaikan, hingga saat ini Universitas Bali Internasional telah berhasil menghasilkan lulusan yang kini sebagian besar telah diterima di dunia kerja maupun masyarakat. Ia berharap para wisudawan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui ilmu yang diperoleh dari berbagai program studi di Universitas Bali Internasional, yang dimana memiliki prospek yang sangat baik dalam hal pengabdian masyarakat. Kita akan bisa memberikan warna kepada Universitas Bali Internasional, ya, karena kita ingin sekali bahwa apa yang kita hasilkan sebagai wisudawan itu akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Karena prodi-prodi kita adalah prodi-prodi yang kita lihat prospek pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yang kita lihat bahwa sekarang kita sudah mempunyai 2 prodi profesi, yaitu fisioterapi dan apoteker. Sehingga kalau misalnya nanti tahun depan kita harapkan sudah menghasilkan alumni, dan itu langsung bisa bekerja di masyarakat, ya, sebagai fisioterapi, sebagai apoteker, dan kita akan mengembangkan produk baru yang kita masih inginkan. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan standarisasi dari produk kita yang sudah ada. Di mana standarisasi itu adalah dengan melihat akreditasi dari LAM, lembaga akreditasi mandiri, ya. Karena hampir 75% dari prodi kita berstatus akreditasi baik sekali, di mana 2 diantaranya unggul, yang lainnya itu masih baik.
Ketua Yayasan Anugerah Husada Bali Indonesia, Dr. Inyoman Gede Astina, terus mendorong standarisasi program studi melalui pencapaian akreditasi dan berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar agar berlangsung optimal dan nyaman. Tugas yayasan itu adalah menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan proses belajar mengajar para mahasiswa. Kami selalu yang menyiapkan itu sehingga diharapkan proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik dan nyaman bagi para mahasiswa. Dalam upaya meningkatkan kualitas dosen, pihak yayasan mendorong para pengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral S3 dengan target 50% dari total dosen merupakan lulusan S3. Dengan harapan nantinya lahir guru besar dan profesor dari Universitas Bali Internasional. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali ungkap 5 kasus narkoba. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, 2 bulan terakhir Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali mengungkap 5 kasus dan menangkap 6 tersangka. 1 tersangka berinisial FX sebagai pengendali dan status narapidana. Kepala BNNP Bali Brigjen Polisi Rudi Ahmad Sudrajat, didampingi PSKbid Pemberantasan Kombes Polisi Trikuncoro, menjelaskan dalam aksinya FX melibatkan Bay. Tersangka Bay ditangkap di Jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pemogan, Denpasar Selatan. Petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 98,09 gram. Tersangka mengaku mengambil paket sabu tersebut atas suruhan FX. Tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan FX di salah satu lapas di Bali. Selain itu, petugas menangkap tersangka Na 41 tahun, di rumah kos, Jalan Pakusari Sesetan, saat penggeledahan petugas mengamankan 25 paket plastik klip berisi sabu seberat 27,02 gram yang disembunyikan di bawah karpet kamar. Petugas juga menyita HP, sedangkan di mobil milik pelaku ditemukan 8 paket sabu seberat 98,26 gram yang disembunyikan di laci dashboard. Tim BNNP Bali juga menggeledah kamar kos di Jalan Mataram Kuta dan menangkap AE 27 tahun. Hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti ganja seberat 2.197,5 gram yang disimpan dalam koper merah muda, beserta alat isap bong, timbangan digital, plastik pembungkus, dan buku catatan. Petugas juga mengamankan 1 unit handphone yang digunakan untuk komunikasi transaksi dan 1 kartu ATM. Tersangka AE mengaku memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang dipanggil Abang. Ia bertugas menempatkan paket ganja di lokasi tertentu dengan imbalan uang dan sabu gratis. Tersangka SM ditangkap di parkir jasa pengiriman, Jalan Bypass Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan. Saat penggeledah di tempat tinggalnya di Jalan Dharmawangsa Kampial, Kuta Selatan, petugas menemukan ganja seberat 1.164,94 gram neto. Selanjutnya petugas meringkus tersangka YH 44 tahun di Jalan Gatot Subroto Barat dan menyita sabu seberat 0,84 gram serta ekstasi sebanyak 5 butir yang disimpan dalam bungkus permen. Sementara pada mobilnya ditemukan sabu seberat 51,07 gram dan ekstasi seberat 20,28 gram neto. Barang bukti itu disembunyikan di dalam kaos kaki serta kantong kain hitam. Total barang bukti yang disita yakni sabu seberat 274,44 gram, ganja 3.362,44 gram, dan ekstasi 20,28 gram. BNN mengamankan seorang laki-laki bernama B. Mana B yang maju depan? Pulang Pak. Depan. Nah, ini B. Dia kantor jasa pengiriman saat mengambil paket mencurigakan berisi narkotika jenis sabu seberat 98,09 gram net. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mengambil tersebut atas surat FX. Kemudian tim melaksanakan pengembangan dan berhasil mengamankan FX. Sementara, terkait penggeledahan pemukiman rawan peredaran narkoba seperti dilakukan di wilayah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta dan Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Brigjen Rudi menjelaskan, parameternya padat penduduk, ada tempat hiburan malam, kriminal konvensional dan transaksi narkotika tinggi dan banyak kos-kosan tidak jelas. Dalam kegiatan tersebut BNNP Bali melibatkan Polda Bali, BIN, TNI, Satpol PP, aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar hasilnya maksimal. BNNP Bali bersama Ditres Narkoba Polda Bali, Ditsamapta Polda Bali, Badan Intelijen Negara Daerah Bali, kemudian Pomdam 9 Udayana, beserta Satpol PP Provinsi Bali, melaksanakan operasi gabungan pemulihan kawasan narkotika, yaitu tempatnya di Kelurahan Tuban dan di Desa Pemogan. Fokus kegiatan diarahkan pada pemukiman padat penduduk yang rawan penyalahgunaan narkoba. Rai Suantara, Bali TV. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk pengakuan negara atas perjuangan kaum buruh. Menurut Said, Marsinah merupakan sosok buruh perempuan dari kalangan pekerja kecil yang berjuang melawan ketidakadilan dan menjadi simbol keberanian buruh Indonesia. Dalam memperingati kaum buruh Marsinah sebagai pahlawan bangsa di Gedung Juang Jakarta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk negara atas perjuangan kaum buruh. Menurut Said,
Marsinah merupakan sosok buruh perempuan dari kalangan pekerja kecil yang berjuang melawan ketidakadilan dan menjadi simbol keberanian buruh Indonesia. Ia mengatakan kalangan buruh mengapresiasi keputusan Presiden yang menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional setelah melalui proses usulan yang disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 lalu. Imajiner, ya, tidak resmi. Pada tanggal 1 Mei 2025, kebetulan acara May Day di Monas yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kebetulan saya duduk di sebelah kiri Bapak Presiden, sebelah kanan Bung Jumur dan kawan-kawan serikat buruh yang lainnya. Pada waktu itu langsung saya mengambil kesempatan saja bicara langsung. Saya bicara langsung dengan Bapak Presiden Prabowo. Pak Presiden, buruh itu belum pernah ada pahlawan nasional. Sepanjang Republik ini buruh belum ada pahlawan nasionalnya. Pak Presiden Prabowo langsung merespon dengan cepat. Menurut kamu siapa? Memang saya nggak diskusi lagi dengan kawan-kawan yang lain. Langsung saya menyebut Marsinah. Karena memang dari 2 tahun yang lalu kita menginginkan Marsinah diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, kemudian ditanya apa alasannya? Sederhana, 1, Marsinah ini murni buruh. Karena kalau ngambil elit terlalu banyak. Ada Pak Agus Sudono, ada Pak Yakob Nuawea, ada Bang Muhtar Pakpahan, ada juga mungkin Pak Saiful Livi dan lain sebagainya. Sehingga dalam benak saya, Marsinah mewakili benar-benar buruh. Pertama buruh perempuan, yang kedua buruh yang miskin, yang ketiga buruh yang ingin berserikat. Marsinah ini tidak menjadi anggota SPSI, tidak benar ya. Jadi Marsinah itu buruh yang bekerja di satu pabrik jam tangan di Porong Sidoarjo. Kalau sekarang teman-teman ke Sidoarjo itu di Lumpur, Lapindo. Said Iqbal kembali mengatakan keputusan ini membuktikan bahwa buruh adalah bagian penting dari perekonomian negara. Ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kerja keras pekerja, terutama kaum perempuan. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Serapan anggaran daerah rendah, ekonomi daerah ikut melambat. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap Minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, menjelang akhir tahun 2025, penyerapan anggaran pemerintah daerah di Bali masih rendah. Kondisi ini dinilai berdampak terhadap melambatnya fiskal dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Pendidikan Nasional, Undiknas, Profesor Nyoman Sri Subawa, jika mencermati kebijakan fiskal khususnya Bali, tentu pos penerimaan dan pengeluaran harus seimbang. Melihat serapan anggaran sebesar 10 triliun, mestinya bisa ditingkatkan. Jangan sampai anggaran yang tersisa cukup besar, akan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat luas, mesti menjadi prioritas pemerintah. Ia yakin dengan upaya ini maka masyarakat akan merasakan dari sisi ekonomi. Pengembangan infrastruktur, pengembangan program-program yang menjadi impact kepada masyarakat luas, masyarakat yang lebih besar, mesti menjadi prioritas kita. Dan yakin dengan pengembangan dan pengaruh program yang memberikan dampak yang luas, masyarakat kita akan merasakan dari sisi ekonomi, dan walaupun kita mesti harus memprioritaskan mana yang menjadi tujuan dari pemerintah Provinsi Bali. Ya, karena banyak wacana-wacana ya, efisiensi anggaran ini menjadi kekhawatiran dari pemerintah daerah. Mana sih yang mesti harus dikerjakan oleh pemerintah daerah agar ya dana yang ada ini menjadi efektif, efisien, tetapi semua program bisa dilakukan. Ya, serapan anggaran mesti harus mencapai di atas 90% ya di akhir tahun. Saya kira ini perlu digiatkan lagi seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, yang ayo anggaran digelontorkan agar ekonomi kita berjalan dengan baik, serapannya baik, jangan disimpan ya, orang bilang jangan disimpan di dana-dana agar semuanya merasakan. Idealnya serapan anggaran harus mencapai di atas 90% di akhir tahun. Untuk itu, serapan anggaran mesti digiatkan lagi sebelum akhir tahun. Riyasa, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto memberikan hak rehabilitasi kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Abdul Mus dan Rasnal. Keduanya dipulihkan nama baiknya setelah dipecat dari aparatur sipil negara karena terjerat kasus hukum. Presiden Prabowo Subianto memproses pemberian rehabilitasi kedua guru tersebut di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Saat itu Presiden baru saja tiba di tanah air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan di Australia. Presiden memberikan hak rehabilitasinya usai menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama kedua guru tersebut. Proses ini turut dikawal oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Dasko menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, lalu diteruskan ke DPR RI, dan akhirnya difasilitasi untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum. SMA yang dari Luwu Utara, berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian Pak Abdul Muhis dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI, dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit Dengan keputusan tersebut,
membawa rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya dunia pendidikan di Indonesia, dan rasa keadilan bagi kedua guru di Indonesia. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan cerita di balik wajah baru Monumen Perjuangan Puputan Badung. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Yang disampun anak alit nekili metapah kalau kebos mau pandes utawi mesangi masih ramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten talor 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, diorama sejarah Perang Puputan menjadi daya tarik baru jika masyarakat berkunjung ke lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar. Diorama tersebut menyajikan secara detail ketelitian dan indah bagaimana Perang Puputan Badung tahun 1906 terjadi dengan penuh haru serta pengorbanan berani mati rakyat Bali. Selain persembahan diorama, patung 3 pahlawan, arah patung juga sudah dirubah dari selatan dan sekarang menghadap ke utara. Siapa yang tak kenal dengan seniman muda multitalenta asal Banjargemeh, Denpasar, Marmar Herayukti. Marmar, begitu sapaan akrabnya, merupakan seniman di balik keindahan diorama yang saat ini sudah dapat disaksikan oleh masyarakat luas yang hadir di lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, tepatnya di bawah 3 patung pahlawan yang masih berdiri kokoh. Sebagai edukasi sejarah, tentu proses yang dilakukan penuh dengan ketelitian berdasarkan catatan-catatan dan bukti sejarah agar masyarakat benar-benar mengetahui peristiwa sejarah yang terjadi tanpa adanya kekeliruan. Dalam kesempatan saat peresmian Monumen Puputan Badung, Marmar menjelaskan cerita di balik persembahan karya monumental diorama Puputan Badung. Selain literasi berupa buku, Marmar memenuhi pengetahuan latar belakang sejarah Puputan Badung hingga melakukan kunjungan langsung ke Museum Nasional Jakarta. Saya berawal dari mengumpulkan foto-foto dokumentasi, lalu ada satu referensi yang bagus sekali, itu dari sahabat Puputan Badung. Terlebih lagi banyak karya-karya dari para penulis yang mengangkat tentang Puputan Badung. Lalu ada juga dari Kekawin seperti Kidung Buana Winaso dan lain sebagainya. Itu yang mengawali sebetulnya riset saya sebelum bertemu dengan
artefak-artefak juga di Museum Nasional Jakarta. Itu saya juga didampingi dengan teman-teman dari sejarawan juga yang menceritakan juga kevalidasian sumber-sumber yang saya baca itu. Berikutnya juga ada sumber-sumber akar rumput juga yang saya angkat juga, tapi memang tidak dituliskan di sini, tapi secara penggambaran itu sangat membantu untuk mewujudkan karya ini. Terlebih lagi ada beberapa hal yang memang adalah bentuk dari rekonstruksi dari artefak yang udah ada, contohnya Jempano Raja Pemecutan. Diorama Puputan Badung menyajikan peristiwa sejarah yang terbagi atas 8 panel. Menurutnya, dari sekian panel tersebut, pada proses pembuatannya, khusus pada panel kelima yang menceritakan perang dilakukan oleh anak-anak, perempuan, dan wanita hamil, serta panel ketujuh yakni Jempane, begitu menguras emosional, rasa haru, sekaligus membangkitkan semangat Puputan dalam dirinya. Diorama dibangun di bawah 3 patung pahlawan Puputan Badung yang didirikan pada tahun 1979 hasil rancangan 3 insinyur muda, yakni Insinyur Imade Sudarsana, almarhum Insinyur Ibnu Sudiro, dan Insinyur Witnyano Sudibyo. Penataan baru juga dilakukan pada 3 patung pahlawan dengan merubah arah patung dari selatan dan sekarang menghadap ke arah utara. Arah itu sebetulnya itu berdasarkan dari yang pertama adalah karena letak puri tepat berada di sebelah utara monumen ini berdiri. Jadi saya menggambarkan bahwa ini Nusa Dua Jem. Jadi berhadap-hadapan dengan antara raja dan rakyat. Perjuangan rakyat ini memang satu suara untuk memperjuangkan kemerdekaannya atau memperjuangkan kepatutannya. Jadi ini adalah perjuangan secara negara maupun secara diri pribadi bahwa harga diri itu seharusnya diperjuangkan. Revitalisasi Monumen Perjuangan Puputan Badung menjadi salah satu ruang publik berbasis edukasi sejarah di Kota Denpasar yang diharapkan memberikan pengetahuan peristiwa sejarah Bali kepada masyarakat luas, agar masyarakat terutamanya generasi muda tidak melupakan sejarahnya. Selain itu, diharapkan juga masyarakat bisa menjaga fasilitas publik tersebut dengan baik, dengan tidak merusak, tidak mengotori keindahan diorama Puputan Badung sebagai ikon wisata baru di tengah Kota Denpasar. Juliana, Bali TV. Pemirsa, Gedung Kirtia adalah museum naskah kuno yang ada di Singaraja yang menyimpan ribuan lontar dari zaman kerajaan. Museum ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1928 dan menjadi pusat dokumentasi budaya Bali Utara. Dari ribuan lontar yang tersimpan, yakni jumlah koleksi lontar 1757 judul atau cakep. Semuanya disusun berdasarkan 7 kelompok klasifikasi, yakni Weda, Agama, Wariga, Itihasa, Babad, Tantri, dan Lelampahan. Sebagian besar menggunakan aksara Bali dan Sansekerta. Menurut pembaca lontar di Gedung Kirtia, Putu Suarsana, untuk lontar usada termasuk dalam klasifikasi Wariga. Sebanyak 202 naskah usada, seperti Usada Buddha Kecapi, Taru Permana, Kali Mosada Kali Mosadi, Usada Rastung, Tenung, Usada Malat, dan lainnya. Kalau berbicara tentang usada itu sangat luas, jadi pemahaman itu. Belum lagi ada yang namanya usada Taru Permana, kemudian ada usada Cetik, ada usada Pengelanang, usada Rari, usada Mercukunde, Begawan Kasyapo. Jadi banyak yang berkaitan dengan usada itu. Nah, kalau tentang isi daripada usada itu kan kebanyakan untuk memberikan pengobatan terhadap penyakit-penyakit zaman dulu itu yang masih menggunakan usada sebagai pengobatan tradisional Bali. Ia menjelaskan hingga kini masih banyak pelaku pengobatan alternatif serta akademisi yang datang ke Gedung Kirtia untuk mengetahui dan mempelajari lontar usada tersebut.
Sementara Kepala UPTD Gedong Kirtia Dewa Ayu Putu Susilawati menyatakan, berbagai cara dilakukan untuk mengenalkan lontar usada ke masyarakat luas, salah satunya dengan mengadakan berbagai pameran. Adalah pameran. Jadi pameran-pameran ini kami lakukan atau kami laksanakan sesuai atau merujuk kepada lontar yang ada di Gedung Kirtia. Nah, salah satunya kami sudah membuat lontar terkait dengan usada atau pengobatan. Jadi di dalam pameran tersebut kami tampilkan taruh pramana, jadi obat-obat tumbuh-tumbuhan yang mengandung atau bisa digunakan sebagai obat. Kemudian juga bahan-bahan untuk pengobatan secara tradisional. Jadi ada yang dari rempah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Gedungnya bergaya arsitektur klasik dan penuh nuansa sejarah. Suasana tenang membuat pengunjung nyaman belajar. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.